Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah somasi. Jadi, apakah benar jika somasi dari pinjol ini kita abaikan, kita biarkan, nantinya akan berdatangan surat pengadilan atau surat panggilan sidang untuk proses kasus masalah hutang yang belum atau tidak bisa kita bayar? Nah, karena somasi itu sifatnya ya kalau memang itu asli ya, sifatnya itu kan sangat-sangat mengikat dan resmi dan memang ditandatangani oleh tim legal dari pinjol tersebut. Apakah kalau suatu somasi itu kita abaikan bakal beneran bisa masuk ke sidang? Karena hal ini seringkali dijadikan sebuah ancaman dalam tanda kutip oleh DC pinjol atau oknum DC untuk menakut-nakuti kita karena ya mungkin somasi yang kemarin tidak kita gubris. Dan apakah benar kita dengan begini akan benar-benar dipanggil ke pengadilan? Jawabannya adalah enggak ya. Jadi somasi itu memang ya sifatnya resmi, tapi kan kita cari tahu dulu ini yang ngesomasi siapa. Kalaupun ini resmi dari si pinjol tersebut, kalau ini pun resmi bahwa ada somasi keterangan A, B, C dan akan dibawa ke pengadilan, itu tidak serta-merta bahwa kalian sudah digugat secara pengadilan atau digugat secara hukum perdata dan akan membuat kalian masuk ke sidang. Jadi ada proses dan tahapan khusus di mana somasi ini ya mereka si pinjolnya harus melakukan gugatan lagi. Bukan berarti kalau udah keluar somasi nanti maka otomatis akan ada surat panggilan pengadilan bahwa kalian sudah digugat secara hukum. Jawabannya enggak, teman-teman. Jadi intinya adalah kita tidak boleh terlalu mempercayai semua informasi dari DC-DC yang masuk ke kita. Kenapa? Karena ya itu tugas mereka memang untuk membuat kita mau membayar semua utang-utang kita dengan cara apapun. Tugas mereka adalah memastikan agar kita segera membayar utang kita. Itu adalah tugas dari DC. Jadi ketika ada informasi dari DC apapun itu, teman-teman wajib untuk cross-check 2 kali. Gak usah langsung dimasukkan hati, gak usah langsung dibawa ke pikiran, gak usah langsung ditakuti atau bikin stres, tapi coba cross-check ulang. Di Google banyak kok informasi soal ini, dan kalian bisa googling sendiri terkait berbahaya atau tidak apa yang disampaikan oleh DC lapangan pinjol tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi terkait masalah somasi yang diabaikan atau yang kalian abaikan. Karena kadang ketika orang yang sudah mendapatkan somasi atau menerima somasi pasti akan khawatir dengan sendirinya gitu loh. Pasti akan takut dengan sendirinya. Takut nanti ini beneran enggak, ini akan nanti berurusan dengan polisi enggak, dan seterusnya. Ya, sekali lagi somasi bukan sesuatu yang harus kalian takuti. Karena somasi ya memang kayak terkesan bahasanya menekan gitu ya, mengintimidasi agar kalian mau nggak mau, mereka nggak mau tahu, harus bisa segera bayar dan beresin semua utang-utang kalian. Tapi ya kembali lagi, kalau memang tidak ada uangnya ya mau dikata apa. Kalau memang teman-teman sudah pusing dan benar-benar bingung uangnya ini mau bayar pakai apa, ya udah galbay aja dulu, nggak apa-apa. Karena ketika kalian tidak galbay, maka kan otomatis kalian jadinya harus ngutang ke sana sini lagi. Artinya harus gali lubang dan tutup lubang lagi. Dan itu yang lebih parah dibandingkan galbay kalau menurut saya. Karena utang kalian itu makin nambah, makin nambah, makin nambah. Nanti ujung-ujungnya mentok dan ya utangnya makin akan menggunung. Biasanya seperti itu. Orang yang galbay di banyak pinjol itu rata-rata ya karena ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang. Utangnya numpuk di beberapa pinjol sekaligus. Karena itu tadi, utang ke pinjol A buat nutupin pinjol B dan seterusnya. Itu yang membuat terjebak di sana. Ya, ingat hutang pinjol resikonya udah jelas, resikonya udah nampak, resikonya udah tertulis di aturan, jadi kita nggak perlu takut masalah galbay pinjol seperti ini. Buat yang sekarang masih khawatir, masih nggak tenang, ya coba untuk kalian tata diri kalian. Kalian melihat motivasi dimanapun tidak akan bisa merubah teman-teman kalau nggak dimulai dari diri teman-teman sendiri. Ya, mulai perbanyak untuk membaca peraturan perundangan. Googling aja, hukum tidak bisa membayar hutang secara perdata. Nanti udah keluar semua tuh pasal-pasalnya. Kalian bisa simpan, kalian bisa baca semuanya, dan itu mungkin bisa akan membantu pikiran kalian agar lebih positif lagi, agar nggak gampang terpengaruh lagi oleh DC, dan itu akan jauh lebih enak buat kalian. Dan tentu saja harus diimbangi dengan doa. Karena dengan doa kita akan memantapkan sisi spiritualitas kita, sisi emosi kita, itu akan jauh-jauh akan terbantu di sana. Jadi nggak ada salahnya untuk kita terus berdoa, ya.
Intinya ikhtiar penting, doa juga penting, karena kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, itu yang paling penting yang bisa kita kontrol. Sedangkan kapan DC datang, somasinya akan seperti apa, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Dan yakinlah bahwa resiko pinjol bukan sesuatu yang sangat memberatkan. Maka dari situ kalian akan bisa lebih fokus untuk bekerja, lebih fokus untuk menggali potensi kalian, lebih fokus untuk mencari peluang. Karena ketika kalian stres, ya saya yakin sih kalian tidak akan bisa fokus dan teman-teman juga tidak akan bisa berpikir secara jernih terkait apa yang harus kalian lakukan ke depannya untuk memperbaiki hidup teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.